Bismillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtabah Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, abang, kakak, juga adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tak pernah putus Allah berikan kepada kita. Datangnya kita ke sini, salat berjamaah, itu nikmat dari Allah. Kepala kita, kening kita masih bisa sujud di tempat sujud ini juga bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa terus kita manfaatkan kepada hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah, karena itu merupakan bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, abang, kakak, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahun kedua setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu peperangan namanya perang Badar, Badar Kubro. Kaum muslimin jumlahnya 313, sebagian riwayat 314. Melawan orang-orang Quraisy yang jumlahnya hampir 1000 orang, berarti 1:3. Tapi luar biasa, dalam perang Badar ini ada beberapa hal yang unik. Salah satunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dikasih kisi-kisi sama Allah bahwa kaum muslimin akan dapat kemenangan. Bayangkan, Rasulullah dapat bocoran. Rasulullah katakan di hadapan para sahabat, Abu Jahal matinya sebelah sini nih. Nanti bin Abi Rabi'ah matinya di sini. Uqbah bin Mu'aid matinya di sebelah situ. Jadi bahkan udah dikasih detail sama Allah Subhanahu wa taala. Udah ketahuan tuh kaum muslimin pasti menang, pasti. Tapi dahsyatnya Rasulullah nggak aji mumpung. Begitu dikasih informasi kemenangan itu terus Rasulullah nyantai-nyantai, enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan amat sangat menggiatkan doanya kepada Allah. Ada dalam beberapa riwayat salah satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah munajat, luar biasa khusyuknya, sampai-sampai yang ngelihat Rasulullah ngerasa tersentuh dan menangis ngelihat Rasul doa, saking khusyuknya Rasulullah doa. Apa doa Rasulullah? Allahumma anjizli ma wa'adtani, Allahumma a'tini ma wa'adtani. Ya Allah, bukankah kau sudah janjikan kemenangan untukku ya Rabb? Berikan kami kemenangan seperti apa yang kau janjikan ya Allah. Rasulullah sampai mengiba, sampai yang menyaksikan itu menangis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal udah tahu kemenangan ada di depan mata. Bahkan riwayat lain Ali bin Abi Thalib ya, menceritakan, saya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah peperangan. Tapi nggak sampai hati saya mengganggu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah lagi berdoa. Apa doa Rasulullah? Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum. Itu doa Rasul. Loh, itu doa Ustaz? Iya, itu doa. Doa dengan Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah tuh punya nama-nama yang mulia. Berdoalah dengan Asmaul Husna itu, nama Allah yang mulia itu. Jadi kalau kita ngerasa kok rezeki kita agak sempit ya, boleh tuh kita mengulang ya Razak, ya Razak, ya Razak, itu boleh ya. Atau ketika kita ditimpa satu permasalahan yang agak pelik, kita nggak tahu dari mana jalan keluarnya, baca tuh ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, boleh, yang maha membuka. Atau ketika kita dapat satu ketetapan yang berat untuk menerima, ya Allah kok berat sekali, ditinggal orang terkasih, kehilangan harta secara mendadak misalnya, ujian dari Allah, boleh kita membaca ya Latif, ya Latif, ya Latif, itu boleh. Asmaul Husna ya. Kembali kepada kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul paham betul ya
bahwa doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu amunisinya orang yang beriman. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in every occasion, di setiap kesempatan itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu senjatanya orang yang beriman. Ya. Hanya saja belakangan ini umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak banyak yang menjadikan doa sebagai senjata dan amunisi dirinya. Pertama, satu, karena kurang ilmu sehingga kurang ngeh sama begitu. Dia enggak ngeh bahwa dia tuh butuh doa. Bahkan dulu kalau kita bandingkan dengan para sahabat, cuman minta garam saja, garam itu minta sama Allah dengan doa, garam. Ya. Karena mereka tahu mereka butuh dengan doa. Ya. Kita belum berbicara dikabul atau nggak dikabulnya doa, karena mintanya saja itu udah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tercatat pahala di sisi Allah. Doanya doang, mintanya doang itu ibadah, Pak. Ya. Nah, jadi yang pertama boleh jadi karena kita kurang ilmu sehingga kurang ngeh bahwa kita nih butuh sama yang namanya doa. Yang kedua, boleh jadi orang nih ngerasa kebutuhannya sudah tercukupi, jadi apalagi yang mau diminta sama Allah. Ya. Kayaknya udah semua bisa dihandle gitu. Ya. Jadi ngerasa seperti itu. Ada lagi yang ketiga. Yang ketiga, kenapa orang ini nggak berdoa? Mungkin sudah berdoa, mungkin, tapi sekali dua kali doa nggak kunjung kelihatan hilalnya. Akhirnya dia berhenti dari doa. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala sudah berfirman, Ud'uni astajib lakum. Wahai hambaku, kau minta kepadaku, aku akan berikan. Kurang apa janji dari Allah? Wa man aufa bi ahdihi minallah. Siapa sih yang lebih tepat janjinya ketimbang Allah? Allah yang paling tepat janji, dan Allah sudah bilang, Ud'uni astajib lakum. Kalian minta sama aku akan berikan apa yang kalian inginkan. Ada yang memaknai Ud'uni astajib lakum, kalian berdoa kepadaku pasti aku respon, siapapun yang berdoa, selama ada catatannya. Ya. La yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin. Selama doanya pertama, dia bukan minta keburukan atau berada dalam keburukan. Ya Allah, hari ini saya mau ngerampok ya Allah, mudah-mudahan gak ketangkep ya Allah. Gak bisa tuh yang begitu, gak bisa. Doa keburukan, ya Allah ujian ya Allah, kayaknya susah, mudah-mudahan nyontek gak ketahuan ya Allah. Ini gak bisa, doa keburukan. Malam yad'u bi ismin, selama doanya bukan keburukan. Atau doa yang kemudian memutus silaturahim. Ya Allah, jangan pertemukan hamba dengan kakak-kakak hamba yang hamba tuh benci sekali dengan mereka. Ini nggak bisa ini. Ya, itu memutus silaturahim. Ya. Jadi nggak bisa selama dua doa terkait hal tadi. Atau kemudian jangan kemudian kita itu berdoa, tapi hari-hari kita penuh dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maksiatnya istiqomah, tapi dia rajin doa. Itu juga nggak makbul, itu nggak mustajab. Ya. Ada dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang safar. Orang kalau safar doanya makbul, Pak. Du'aul musafir makbul, mustajab. Ya. Tapi dia safar deh. Sementara dia udah berdoa sama Allah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang safar dia doa, udah bagus doanya, tapi sayangnya pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram, apa yang masuk ke dalam tubuhnya itu sesuatu yang haram. Anna yustajabulah, lo gimana mau dikabul sama Allah doanya begitu? Ya, itu yang ketiga. Ya, jadi ini hal-hal yang boleh jadi kita sudah doa tapi nggak dikabul sama Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kata Allah, selama tidak terkait dengan hal-hal tadi pasti direspon, pasti direspon. Walaupun responnya antara satu orang dengan orang yang lain boleh jadi berbeda. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, tidaklah seorang muslim berdoa, man ma min muslimin yad'u bi da'watin ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin, selama tidak masuk kategori yang tadi itu, nggak mutus silaturahim, bukan untuk keburukan, juga tidak dihiasi dengan hal-hal yang haram. Ya, Allah akan kasih melalui tiga hal. Ini mekanisme yang mesti kita pahami. Satu,
ada yang Allah kasih cash kontan di dunia setelah dia berdoa. Ada yang begitu. Itu yang paling kita harapkan ya. Begitu doa, langsung kabul. Kita seneng ya kayak begitu. Ada yang memang Allah ulur waktunya untuk dikabulnya sebuah doa, tapi tetap dikasih di dunia. Cuman kadang-kadang kita nggak sabaran, makanya kita terburu-buru. Yasta'jil, kata Rasulullah, jangan terburu-buru. Sekali dua kali minta doa terus ngerasa nggak dikabul doanya, dia tinggalkan doanya. Nggak begitu caranya. Terus minta sama Allah, bersandar sama Allah, husnuzon sama Allah. Ini kalau orang bisa terus melakukan tadi itu, dia sabar, dia terus bersandar, minta sama Allah, husnuzon sama Allah, pada saatnya Allah akan berikan jauh dari apa yang dia harapkan. Ada yang kayak gitu. Ada yang Allah simpan, ayat dakhiraha fil akhirah, nanti Allah kasihnya di akhirat. Saat kita ngais-ngais kebaikan, kita nggak tahu dari mana, tiba-tiba dapat tuh pahala. Kita bingung dari mana pahala ini. Oh, ternyata doa kita yang belum diijabah di dunia, tapi Allah tabung di akhirat. Ada yang kayak begitu. Ada lagi yang ketiga, Allah pasti respon dengan apa? Allah hindarkan kita dari keburukan. Jadi boleh jadi tuh Pak, kita lagi di jalan, ada motor jalan kencang, tiba-tiba lewat depan kita, weng aja, kena pakaian ujungnya. Ya Allah, alhamdulillah nggak sampai kena, ya Allah. Itu boleh jadi dari doa-doa kita sebelumnya, boleh jadi ya. Jadi Allah hindarkan dari keburukan. Kita mesti pahami nih, sehingga kita terus optimis tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, la yazalu yustajabu lil abdi, pasti direspon doa itu. Maka jangan kita punya alasan untuk nggak minta sama Allah. Banyak-banyak minta, apalagi di bulan Ramadan ini. Pintu langit terbuka, riwayat lain pintu surga yang dibuka oleh Allah, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Allah memandang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ainur rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Maka siapa yang meminta untuk diampuni dosanya, akan Allah ampuni dosanya. Siapa yang kemudian meminta hajat-hajatnya, Allah akan berikan hajatnya. Salasan, 3 golongan orang-orang yang tidak ditolak doanya. Yang pertama, imamun adil, pemimpin adil kepada rakyatnya, itu nggak tertolak tuh doanya. Yang kedua, doa atau dakwatul mazlum, doa orang yang terzolimi, sama, itu nggak akan dilama-lamain tuh sama Allah doanya, disegerakan sama Allah. Yang ketiga, ini penting, doa ussaim hatta yuftir, doa orang puasa sampai dia berbuka. Riwayat lain, hina yuftir, detik-detik menjelang berbuka itu mustajab Pak. Maka sayang kan, kalau kita udah dikasih kesempatan doa, akan disegerakan sama Allah ijabahnya, tapi kita nggak manfaatin betul ya. Kita nggak berbicara masalah dikabul apa nggak dikabulnya, karena ibadah, karena doanya itu sendiri adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di balik doa itu kita ngerasa kita butuh sama Allah. Di balik doa itu kita husnuzon sama Allah. Di balik doa itu kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suka. Innallaha yuhibbu ayyasma'a tadarru'a abdih. Allah suka deh ngedengerin rintihan hambanya, itu Allah suka. Wa du'aih, Allah senang ngedenger doa-doa yang dipanjatkan. Wa munajatih, munajat hamba itu Allah suka. Tahu konsekuensi kalau Allah udah suka sama hambanya? Kehidupannya Allah arahkan. Allah akan jadikan penduduk langit dan bumi cinta kepadanya. Dan apa yang dia hajatkan akan Allah berikan dengan mudah. Itu kalau Allah udah cinta sama hambanya. Jadi bisa dengan wasilah doa kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bulan Ramadan, bulan mulia, kita perbanyak tilawah kita, bagus. Kita perbanyak sholat sunnah kita, setelah sholat wajib kita, memang itu yang diharapkan. Tapi mungkin kita bisa sisipkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari, di bulan di mana doa-doa itu diangkat dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan betul ya. Terakhir saya pengen menyetir hadis Nabi SAW. Ini udah menjelang Ashrul Awakhir ya, saatnya kita motivasi lagi, karena biasanya ada satu penyakit futur, penyakitnya penyakit jenuh dengan ibadah ya. Bangkitkan lagi.
kita perlu variasi ibadah, ya, maka doa bisa menjadi salah satu pilihan. Doa bisa dengan permintaan khusus atau bisa dengan zikir, karena sebagian zikir juga doa kepada Allah kan. Istighfar itu kan doa minta ampun. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allah, atau Allahumma innaka afuwun karim. Nah, ini juga salah satu doa yang paling dicinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan banyak dibaca saat Ramadan. Ya. Divariasikan amal ibadahnya dan minta sama Allah. Minta, Pak, supaya kita dikasih istiqomah, wabil khusus di asyrul awakhir, supaya ritmenya nggak makin turun tapi makin tinggi. Udah nggak doa begitu Bapak atau Ibu? Ya Allah, saya minta ya Allah amal saleh saya bisa terus istiqomah di bulan Ramadan. Ya Allah, saya minta ya Allah semoga target saya khatam 3 juz Quran tercapai di bulan ini ya Allah. Minta, pernah nggak minta gitu? Mungkin pernah minta tanpa disadari. Salah satu adalah doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu pesan Nabi, yang kata Nabi jangan sampai ditinggalin untuk dibaca selepas sholat 5 waktu. Doa itu Allahumma a'inni, coba deh maknanya, ya Allah bantu aku ya Allah, aku ini lemah lalai, bantu aku untuk bisa banyak mengingat dirimu, banyak berzikir, kan minta bantuannya sama Allah. Wa syukrika, ya Allah tolong bantu aku ini banyak lupanya, banyak lalainya, untuk banyak bersyukur terhadap semua ketetapan darimu. Dan ya Allah tolong bantu aku di tengah lemahnya diriku, sering lupanya dan lalainya diriku, untuk memperbaiki amal saleh dan amal ibadahku kepadamu. Jangan lupa untuk dibaca ini. Momentum Ramadan, momentum untuk berdoa. Jangan sia-siakan Ramadan ini dengan kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini dapat Al-Fakir sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Allahu waliyut taufiq wallahu khairul musta'an. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana minna wa tasallamhu minna mutaqabbala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.